Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat ya belajarnya ya. Nah, hari ini kita belajar PPKN masih di tema 5 ya anak-anak. Kita mau selesaikan materi di tema 5. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu gambar ini. Ini adalah gambar tempat bermain ya. Nah, ada permainannya, ada perosotan, ada ayunan, ada jungkit-jungkit ya. Dan tempat bermainnya kelihatannya bersih ya. Nah, sekarang materi kita judulnya Pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila di tempat bermain dan di tempat wisata. Nah, kita lihat dulu ya pengamalan sila keempat di tempat bermain. Bunyi sila keempat masih ingat? Ya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa? Iya, betul. Simbolnya adalah kepala banteng. Sila ini bermakna bahwa setiap warga Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Nah, kita harus tahu juga ya arti musyawarah. Musyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah musyawarah dan berdiskusi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila ya, yaitu musyawarah dan berdiskusi. Nah, apabila kita lihat contoh pengamalan sila keempat ini di rumah, berarti kita bisa menentukannya, yaitu musyawarah, menentukan tempat jalan-jalan ya bersama keluarga. Lalu bisa juga berdiskusi menentukan jadwal piket di rumah ya. Siapa yang membersihkan rumah, siapa yang membersihkan kamar ya, itu bisa didiskusikan. Nah, itu kalau di rumah. Kalau di sekolah, contohnya bermusyawarah apa? Menentukan ketua kelas ya, musyawarah memilih ketua kelas. Lalu bisa juga berdiskusi kelompok. Ya, ditentukan kelompok belajar, lalu kalian berdiskusi kelompok. Nah, itu untuk di sekolah. Nah, kalau di tempat bermain, berarti contoh pengamalan sila keempatnya adalah ya, berdiskusi menentukan kelompok dalam permainan, menentukan jenis permainan, dan menentukan giliran bermain ya. Ini anak-anak contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi atau saat bermusyawarah antara lain, ya, tidak boleh memaksakan kehendak, menerima hasil musyawarah dengan senang hati, mendengarkan pendapat teman, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi, dan yang terakhir, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, sekarang kita lihat ya pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Ya, kita harus tahu dulu bunyi sila kelima apa ya? Ya, betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa simbolnya? Iya, betul, padi dan kapas. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, anak-anak, kalian harus tahu dulu ya, apa itu artinya hak. Hak adalah segala sesuatu yang hendak kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, maka hak dan kewajiban itu harus seimbang. Contohnya, hak kamu di rumah apa ya? Ya, hak kamu di rumah bisa mendapatkan kasih sayang orang tua kamu. Lalu, jika kamu sudah berdiskusi dengan orang tua kamu, bila nilai kamu bagus, kamu bisa
mendapatkan hak untuk mendapatkan hadiah jika sudah disetujui oleh orang tua kamu, ya. Itu kalau di rumah. Bagaimana kalau di sekolah? Hak kamu adalah menerima pengajaran, ya, menerima pembelajaran, lalu mendapatkan nilai. Jika kamu sudah mengerjakan tugas, kamu berhak meminta nilai kepada guru kamu. Itu adalah hak kamu di sekolah. Nah, sekarang kamu harus tahu juga kewajiban kamu. Kalau kamu udah tahu hak kamu harus tahu kewajiban kamu. Jika di rumah, kewajiban kamu adalah membantu orang tua kamu, seperti menjaga adik, membersihkan rumah, ya, menyapu kamar, ya, itu kewajiban kamu. Sedangkan kalau di sekolah, kewajiban kamu adalah ya menaati peraturan sekolah, seperti memakai seragam, ya, datang tepat waktu, tidak terlambat, ya, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itu adalah kewajiban kamu di sekolah. Nah, kalau sudah tahu, itu hak dan kewajiban harus kamu lakukan secara seimbang, ya. Nah, sekarang kita lihat hak dan kewajiban di tempat bermain. Nah, ini dia, hak kita di tempat bermain adalah menggunakan fasilitas bermain di taman. Dan yang kedua, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Nah, kalau udah tahu hak kita harus tahu kewajiban kita di tempat bermain. Kewajiban kita yang pertama, merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Dan yang kedua, membuang sampah pada tempat sampah. Ini ya anak-anak, harus kalian lakukan secara seimbang. Nah, sekarang kita lihat pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Sebelum berwisata, kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut. Tempat yang ingin dikunjungi, makanan yang akan dibawa saat berwisata, alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata, dan perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Nah, ini ya anak-anak, kalau dalam keluarga kamu mau ke tempat wisata, nah hal-hal yang harus kamu diskusikan adalah hal-hal sebagai berikut tadi. Kamu dapat menyampaikan pendapatmu kepada ayahmu dan ibumu dengan sikap yang santun. Jika ada perbedaan pendapat, kita harus menerimanya ya. Nah, sekarang kita lihat sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Ini dia contohnya tadi ya, di keluarga ya. Mereka sedang berdiskusi menentukan tempat wisata. Nah, ini menjelaskan masalah dengan berdiskusi adalah pengamalan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, ini ya anak-anak, untuk sila keempat Pancasila. Sekarang kita lihat pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain suka bekerja keras, hidup secara hemat, menghargai orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan yang terakhir, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, ini ya anak-anak, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, dan ini juga termasuk contoh sikap sila kelima Pancasila. Ya, kalau ditanya apa saja contoh sikap sila kelima Pancasila, kamu bisa menyebutkannya suka bekerja keras, hidup secara hemat, menghargai orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, ini ya anak-anak contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Demikian penjelasan Ibu Rini, semoga kalian semua bisa mengerti ya anak-anak. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.